lebih lagi bersuka cita dalam Engkau. Kita bersuka cita. Mari sama-sama katakan, amin. Selamat bersuka cita, amin. Amin. Semua orang yang percaya bahwa Allah itu baik dalam hidup kita, boleh dengan amin saudara. Amin. Haleluya.
Kamu dicinta Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan buat cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami.
Terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan kita yang tetap selalu baik dalam kehidupan kita, tetap selalu berpikir positif kepada kita. Bukti kita masih ada itu adalah karena Tuhan berpikir positif. Karena kalau Dia sudah tidak percaya kepada kita, mungkin waktu kita sudah habis. Dia setiap hari kita dapat mengerti apa yang jadi kehendak Dia. Dia setiap hari kita dapat semakin mengenal Tuhan kita. Ajar kami pada malam hari ini ya Bapa. Ajar kami pada malam hari ini untuk semakin lebih memahami apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau diajar, kami mau dibentuk ya Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Engkau. Malam hari ini kami ingin mendengar sebagian dari firman Tuhan yang akan Kau sampaikan Tuhan. Banyak kekurangan dari hikmat, banyak kekurangan dari pengetahuan, banyak kekurangan dari cara penyampaianku ya Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan yang memberkati semua kekurangan dan kelemahan itu dengan berkat-Mu, supaya kami semua bisa memahami dan mengerti lebih dari apa yang Kau ucapkan ya Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh memandang Tuhan dengan cara yang benar, memandang firman Tuhan dengan cara yang benar. Dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan, kemajuan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini tidak sama dengan kemarin, hari esok tidak akan pernah sama dengan hari ini ya Tuhan. Karena ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jaga tempat ini pasukan malaikat Tuhan. Jaga keluarga kami orang kami cintai dan kami kasih dimanapun mereka berada pada malam hari ini. Jaga dengan mudahkan Yosua baik di sini maupun yang di PAW Tuhan. Tidak satu kuasa apapun yang dapat mengganggu kami dalam menikmati berkat Tuhan. Terima kasih. Tetap Kau beracara dengan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Manusia mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Pertanyaan kepada Yesus. Shalom, silakan dulu. Terima kasih kepada teman-teman musik. Yang boleh kalau ada. Ya, shalom. Ya, saya tadi melihat dari belakang ini depannya di acaranya Tantowi akhir ya. Ya, ini ide dari Herman. Ya, ternyata yang paling mantap penampilannya sudah ready rupanya. Ya, jadi kami kalau pilihan ini kami selalu menyerahkan beasiswa itu kepada teman-teman. Ayo, terserah mau apa gitu. Dan setiap beasiswa itu diberikan, semuanya harus taat. Tidak boleh tidak. Dan Herman itu ternyata dulu bercita-cita jadi cowboy. Tapi nggak apa-apa, seru juga, asik ya. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang mau ikut, kami kasih tahu juga mungkin mau ikut partisipasi juga. Ya, kita bukan untuk gagah-gagahan, bukan sih, tapi kita hanya pengen pelayanan itu enjoy ya teman-teman. Pelayanan itu enjoy, harus ada sukacita, harus
bukan untuk penampilan dari luar ya, bukan ya. Tapi maksudnya sukacita itu kita tampilkan, kita pengen memberikan sesuatu itu yang spesial gitu buat Tuhan. Dan dengan kita melakukan seperti ini, kita pengen tetap ada sesuatu yang baru yang akan kita alami setiap pelayanan. Makanya nanti 21 hari lagi ke depan, nanti berapa lagi siap-siap, mungkin nanti jadi baju depan tuh bajunya baju bela diri semua, jadi bisa aja. Oke, baik teman-teman, kita lihat di saya bawa catatan. Kok mereka selalu bawa catatan sih? Karena yang Tuhan sampaikan. Ya. Jadi saya selalu dalam persekutuan ini, saya selalu belajar untuk apa yang Tuhan disampaikan kepada kita itu yang saya sampaikan. Ya. Saya belajar untuk kita taat supaya hari-hari kita itu benar-benar ada dalam penerapan Tuhan. Karena siapa lagi sih kalau bukan Tuhan yang bisa kita andalkan di hari-hari sekarang ini? Ada yang serba tidak pasti. Ya, contohnya tadi kita mengatakan aja, tidur kan sudah keliling dulu nyari jalan gara-gara ada kemacetan yang begitu luar biasa di daerah Gedung Sate, Dago, gitu kan nggak bisa juga. Ya, puji Tuhan bisa sampai walaupun perjalanan agak mendebarkan diri, mungkin istri saya soalnya. Dan biasanya kalau wanita lebih mengerikan kalau menyetir gitu ya, kenceng. Ya, tapi puji Tuhan bisa sampai. Saya mau kita lihat Alkitab dari Yakobus pasal 3 ayat 14. Judulnya itu kan adalah hikmat dari surga versus hikmat dunia. Ya, Yakobus pasal 3. Boleh ditampilkan? Sudah? Ya, di sini juga ada ya. Oke, kalau nggak jadi handphonenya kok kalah sama badan saya. Atau saya bagi dari samping lah. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Lanjut. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Lanjut. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lanjut. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Lanjut terakhir. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya. Dari ayat ini saya mau bikin tema ya buat kita semua pada persekutuan iman hatiku pada malam hari ini. Karena ini menarik teman-teman ya, menarik sekali. Karena banyak sekali di antara kita yang tidak menyadari bahwa ada karakter kita, ada sifat kita yang sebenarnya di Alkitab itu sudah jelas menandakan itu apa. Ya. Tadi dikatakan di ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati, satu iri hati. Ya. Berapa banyak di antara kita yang sering iri hati? Saya juga termasuk orangnya. Dulu dikuasai oleh iri hati. Ya. Saya nggak suka melihat orang lain lebih maju dari saya. Baik di dalam pergaulan yang dulu sama teman-teman juga, kalau ada yang lebih dari saya itu saya juga nggak mau kalah. Tapi ternyata di dalam kerohanian, di dalam orang yang ada sudah lahir baru dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kebal dari namanya iri hati. Ya. Karena segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu memang harus kita jaga. Bisa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti kita tuh terproteksi secara sempurna gitu, tidak. Makanya firman Tuhan katakan di Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ingat, yang menjaga hati kita bukan Tuhan, tapi yang menjaga hati kita itu adalah kita sendiri dan tentu berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Jadi jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, selfish ya. Berapa banyak di antara kita lihat baik diri kita maupun orang lain mementingkan diri sendiri itu selalu mendominasi dalam kehidupan kita.
Dan ini teman-teman, kalau dalam persekutuan iman hatiku ini saya selalu menyasar tuh kepada orang Kristen. Saya nggak bicara tentang orang di dunia sana, enggak. Orang kalau nanya visi Bang Michael sekarang apa? Saya penginjilan kepada orang Kristen. Ya. Kenapa orang Kristen, Pak? Bukankah mereka sudah terima Yesus? Teorinya ya. Teorinya ya. Tapi faktanya tidak. Karena dari sini juga kita bisa baca bahwa ternyata fatal sekali kalau kita memiliki perasaan yang seperti ini. Yang kita pikir itu adalah suatu hal yang biasa. Banyak orang yang melakukan segala kegiatan kerohaniannya, dia tetap aja iri hati, nggak mau kalah. Dalam segala hal, baik pribadi, baik organisasi, baik perusahaan, baik gereja, baik persekutuan atau apapun. Contohnya persekutuannya. Puji Tuhan, hari ini teman-teman yang datang tuh banyak. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah datang. Karena kedatangan teman-teman itu jujur aja memberikan suatu keyakinan bagi kami bahwa apa yang kami lakukan ini itu adalah memang sesuatu yang Tuhan mau. Walaupun memang pada saat tidak ada orang yang datang juga kami tetap jalan terus. Kenapa PI Hatiku ini, persekutuan iman Hatiku ini kami lakukan? Karena kami menyampaikan pesan kepada orang banyak. Terutama saya tidak mau ada rasa salah dalam diri saya kalau apa yang Tuhan berikan di dalam pikiran saya selama ini tidak pernah saya suarakan keluar. Kalau buat teman-teman di Pondok itu sudah terlalu sering gitu. Makanya kami dulu berpikir ya udah kalau memang orang-orang tidak banyak yang datang, kami tayangkan itu di media sosial. Ya. Kadang-kadang kalau kita berpikir, wah iya ya, persekutuannya kok sedikit banget. Tapi saya akhirnya mungkin pada saat persekutuan iman hatiku pertama, kedua, selebihnya saya bilang sama teman-teman, nggak ada masalah. Kita tetap melayani Tuhan, kita tetap menyampaikan firman Tuhan, kita tetap tidak berubah, kita tetap mengadakan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik. Ya. Kita juga tetap menyajikan makanan dengan yang terbaik, nggak peduli siapapun. Ya. Kami juga di sini puji Tuhan banyak anak-anak bina, jadi ya, kita tetap berjalan. Karena mungkin kalau kita berpikir, oh kenapa di sana ramai, di situ ramai, di sini ramai, kenapa di sini enggak, kenapa di saya enggak? Ya. Sering terjadi seperti itu. Dan ini faktanya memang terjadi di kehidupan anak Tuhan. Iri hati dan mementingkan diri sendiri itu seperti saudara kembar. Ya. Sama dengan kasih karunia dengan kita itu dari segala orang lain. Janganlah kamu memegahkan diri. Masuk poin lagi, memegahkan diri. Apa sih memegahkan diri? Kita pasti lebih apa sombongnya memegahkan diri. Ya, angku, arogan, sombong, asa aing apa di sini. Merasa diri kita itu adalah orang yang paling segalanya, paling hebat. Ya. Dan jangan berdusta melawan kebenaran. Ini kan melawan kebenaran, ini bicara Tuhan. Kalau anak yang suka dugem sana, narkoba di sana, ya itu nggak heran begini. Ya. Saya semakin lama dalam masuk dalam dunia pelayanan, saya semakin bisa melihat ternyata teman-teman kehidupan dari anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak sungguh-sungguh dalam menjalankannya. Sadar nggak sih bahwa kita lebih buruk daripada orang yang ada di dunia sana? Sadar kita lebih buruk? Kita menjalankan suatu ibadah, tapi kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak pernah serius, kita tidak pernah memberikan yang terbaik pada Bapak kita dibandingkan sama orang yang lagi di diskotik, lagi di klub malam, lagi di karaoke. Kalau orang nanya sama saya bilang lebih buruk orang yang datang ke tempat ibadah dengan tidak sungguh-sungguh. Kenapa saya bilang begitu? Kalau mereka yang ada di dunia sana, mereka menjalankan segala tidak sungguh-sungguh, wajar karena mereka datang itu adalah setan. Betul nggak? Tempat dugem, tempat hiburan malam dan seperti itu kan itu udah, saya lagi ngomong itu adalah tempatnya setan gitu. Karena di situ tidak ada norma, tidak ada hukum, tidak ada moral gitu, tidak ada nilai-nilai agama di dalamnya. Dan mereka bisa pesta pora, melakukan hal tidak berkenan kepada Tuhan, wajar karena Tuhannya adalah setan. Tapi bagaimana mungkin saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh seperti saat ini, teman-teman, kita tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat sikap kita, pikiran kita, cara kita,
Padahal yang kita datang itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, pencipta segala alam semesta ini. Ya. Dan mereka ada di dunia kegelapan, mereka tidak tahu hukum Tuhan gitu. Mereka tidak tahu hukum Tuhan. Sehingga saat mereka melakukan itu, kita masih bisa berkata wajar karena mereka tidak tahu hukum Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang benar buat mereka. Wajar. Ya. Mereka mabuk, mereka bermain seks, mereka narkoba dan semuanya segala macam gitu. Wajar mereka tahu hukum Tuhan. Tapi di saat kita di dalam hukum Tuhan, mungkin kita tidak seperti itu. Kita tidak mabuk, kita tidak berzina, kita tidak narkoba. Tapi sadar nggak di saat kita mulai berdusta melawan kebenaran, di saat kita memiliki sifat-sifat seperti tadi, tapi kita tidak mau berubah, bukankah itu sama saja dengan kita menantang Tuhan, kita melawan Tuhan? Bahkan lebih mengerikannya lagi, kita berani berhadapan sama Tuhan dan kita menantang Dia. Saudara lagi duduk seperti ini, saudara berhadapan sama Tuhan, saya berdiri di tempat ini, saya juga berhadapan dengan Tuhan. Tapi kita berani menantang sama Tuhan. Mulut tidak berkata menantang, tetapi sikap hati kita menantang Tuhan. Karena kita ada rasa iri hati, ada syafis tadi mementingkan diri sendiri, ada megah diri sombong, ada berdusta melawan kebenaran. Firman Tuhan sudah jelas berbicara kepada kita bagaimana kita harusnya bersikap kepada Tuhan. Bagaimana kita bersikap dalam kehidupan ini. Firman Tuhan sudah jelas berkata seperti itu. Tapi kita berdusta, kita melawan kebenaran itu. Dan saudara tahu, kebenaran itu adalah jalannya Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak bisa seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, betul tidak? Kebenaran itu adalah jalannya Yesus. Berarti kita berdusta melawan kebenaran, kita melawan jalan Yesus. Ayat 15 kita baca. Ayat 15. Ya, tadi disebutkan tadi, iri hati, mementingkan diri sendiri, megah diri, berdusta ya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Dari atas itu bukan gentengnya. Bukan di, kalau bicara atas itu saya yakin itu bicara dengan surga. Kebalikan dari dunia. Tetapi dari dunia, satu dari dunia. Jadi kita dalam dunia rohani, di sana dugem, tapi di dunia rohani kita tidak sungguh-sungguh sama aja dari dunia. Cuma kemasannya lebih keren jadinya Alkitab, ya, lebih kerennya gereja, ya, ikut pelayanan, main musik, worship leader, berkhotbah, lebih keren. Tapi dunia sama dengan ini maksudnya apa? Ya ini benar nggak? Sama aja. Dari nafsu manusia. Bukankah kita saat hidup dalam kebenaran kita tahu yang bertumbuh itu adalah roh, buah-buah roh, bukan buah-buah kedanian kita. Tetapi saat kita lagi berkumpul seperti ini, atau kita lagi di rumah kita bersama keluarga kita ngajak mungkin anak-anak kita, ayo bangun pagi-pagi, kita saat teduh, doa, sama seperti pilihan kemarin saya kasih tahu kan. Tapi hubungan suami istri nggak baik gitu. Saya bilang suatu saat anak kita akan paham. Anak kita ajarin, tapi orang tuanya tidak berkualitas. Suatu saat anak itu makin gede dan dia akan tahu. Diajarin saat teduh, nurut, dia masih pagi, masih baru. Tapi semakin makin gede, remaja, dewasa, dia tahu kebenaran orang tuanya, dia akan kepahitan, jadi dia akan ikut Tuhan. Saya pikir itu fakta dari kenapa di Eropa sana, di luar negeri seperti itu. Kami pernah kedatangan seseorang rekan, kakaknya teman kami, seorang, saya tahu apakah dia dari Prancis sampai dari pelayanan apa tidak di sana, tapi dia kemarin pelayanan di sini. Nah, saya bicara sama suaminya kemarin. Saya tanya, Pak, benar nggak sih kalau pandangan orang Indonesia kalau kerohanian di Eropa itu semakin degradasi, semakin menurun? Ya, benar Pak itu, benar. Gereja-gereja itu banyak yang sepi, ateis itu semakin bertumbuh, semakin banyak. Makanya terjadi kebalikannya Pak Michael. Dulu mereka misionaris dulu,
ke Indonesia, ke Asia. Sekarang yang dari Indonesia atau dari Asia itu misionaris ke sana. Terus saya bilang begini, tapi Pak, saya bilang, mungkin kalau dari luar dilihat sepertinya pertumbuhan kerohanian kita itu sepertinya bertumbuh. Ya, sehingga dikatakan tadi, mungkin saatnya kita misionaris ke sana, kita kembali yang menginjil ke sana. Tetapi faktanya apa? Gereja-gereja itu bertumbuh itu hanya semu. Banyak yang mengikuti ibadah dalam diri mereka berdusta melawan kebenaran. Saudara punya karakter yang jelek, ketika Roh Kudus tegur saudara, dan saudara tetap tidak mau berubah, tidak mau mengakui, tidak mau bertobat. Saya lebih suka pakai kata bertobat daripada berubah. Karena kalau berubah pakai narkoba, dia berubah, dia berarti narkoba, tapi yang jeleknya masih ada yang ada. Tapi kalau bertobat, semuanya pasti akan berubah. Pada saat seperti itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya, semu, punya karakter pengarah, punya karakter pembohong, punya karakter licik, punya karakter egois. Roh Kudus menegur, pasti Roh Kudus menegur kami. Tidak mungkin tidak. Kalau sampai ada di antara kita yang tidak ditegur sama Roh Kudus, berarti kita udah terbong banget penghalangnya. Saya pikir tidak seperti itulah, karena kita bukan Firaun kan. Kalau Firaun sering tebalnya, akhirnya Tuhan juga mengeraskan hatinya. Kita kan tidak seperti itu gitu. Kita masih punya Roh Kudus gitu. Tapi saat kita melawan, kita berdusta melawan kebenaran. Kita tidak mau berubah. Apa bedanya? Bahkan menurut saya lebih bagus kita berdua berarti. Ya. Karena mereka jelas tidak tahu. Kita tahu tapi kita tidak mau melakukan. Melawan kebenaran. Itulah bukan hikmah yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan ini satu lagi, siapa yang menyadari bahwa dia dikuasai setan? Dari setan-setan. Saya lupa pembahasan bernama apa. Saya detik ini juga masih percaya pada pembahasan. Masih sih. Tapi gini ya. Sering sekali setan yang paling parah di dalam kehidupan kita itu bukan setan gara-gara kuasa-kuasa kegelapan, bukan gara-gara kuasa okkultisme, tapi setan yang sudah menunggal dalam diri kita di dalam bentuk karakter. Di saat kita mendengar firman Tuhan, menegur, tapi kita mengabaikan. Itu bukan hikmah dari atas, tapi dari setan. Berapa banyak yang saya kenal teman-teman saya, dia seorang pengusaha, dia pedagang, dia mungkin pelayanan dalam suatu organisasi di gereja atau di mana pun. Tetapi prakteknya antara pelayanan di gereja sama keseharian di dalam usahanya itu berbeda. Sehingga ada istilah bagi orang-orang, gila, orang dunia ini asik begitu-gitunya. Sering saya kenal begitu. Sehingga kadang-kadang kita tuh menjadi batu sandungan bagi orang untuk mengenal Yesus, karena orang tahunya bahwa itu Yesus seperti itu, padahal bukan Yesus seperti itu. Yesus tidak pernah ngajarin seperti itu. Kita lah yang seperti itu. Dan gara-gara kita mencemarkan nama Tuhan Yesus, karena itu adalah ajarannya. Saya kemarin, tadi malam ya, saya nonton paus YouTube itu. Tadi malam, tadi pagi, kemarin sore. Saya pas lagi buka YouTube. Biasa banget ya. Gak tau gimana, tiba-tiba saya tertarik ngeliat tentang paus Leo Benedictus 14 ya. Ada satu kata-katanya tuh, ini saya seneng banget. Saudara, banyak merenung supaya banyak kata-kata hikmat yang kita keluarkan. Saya senang banget pada orang yang punya kata-kata hikmat dan itu ditunjukin dengan perbuatan. Dia katakan begini, kita melawan ya, dusta melawan kebenaran. Kebenaran itu adalah jalannya Yesus. Tidak mungkin kita bisa ngikut Yesus kalau jalannya kita jalani. Gak mungkin kita bisa bareng sama Yesus kalau jalannya kita ikuti. Gak mungkin kita bisa bersama-sama dengan Yesus memerintah nanti kalau jalannya tidak kita lalui, udah pasti tidak mungkin. Dan dia bikin kata-kata begini,
Jika kau tidak mau berjalan di tempat Kristus berjalan, maka kau tidak layak berdiri di tempat dia berdiri. Oh, saya dengar tuh keren banget orang. Saya jarang banget loh dari begitu. Karena itu judulnya saya skip aja lah. Karena saya lebih baik nonton Kang Deddy Mulyadi. Ya, lebih nyata. Kenapa saya juga nonton Kang Deddy Mulyadi? Terlepas apapun ya. Karena saya senang melihat praktek nyata. Ya, saya senang melihat ada orang benar-benar menunjukkan kasihnya itu. Saya lebih senang, lebih menarik. Makanya teman-teman semua, pokoknya benar-benar menjadi penginjil, menjadi saksi Tuhan. Action. Jujur aja, karena saya lebih jarang sekali melihat tentang khotbah gitu. Karena khotbah itu hanya baru sebatas perkataan doang. Ya. Tapi kali ini pada saat saya lihat Paulus, saya cakap, ada rencana Tuhan. Karena katanya bagus. Karena itu mau berhubungan sama tadi yang berdusta melawan kebenaran, berdusta melawan jalan Yesus, berdusta melawan apa yang Yesus contohkan kepada kita. Jika kau tidak mau berjalan di tempat Kristus berjalan, jika kau tidak mau berjalan di tempat Kristus berjalan, Kristus berjalan ke kanan, kau tidak mau, kau ke kiri. Yesus ke kiri, kau tidak mau, kau ke kanan. Maka kau tidak layak berdiri di tempat dia berdiri. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Ya. Perubahan besar di gereja Katolik. Saya sampai kemarin, ini saya bandingin lagi, bukan bandingin karena juri ya, bukannya. Juri saya nggak peduli juri mah. Juri kan yang membuat saya merinding. Tapi kebaikan atau sesuatu pengaruh dari seseorang yang berdampak positif itu membuat saya merinding. Tiba-tiba mobil-mobil Mercedes-Benz dari keuskupan itu ditarik semua. Uskup-uskup itu semua jalan kaki. Ada yang menentang dalam 24 jam langsung jatuh. Kalau engkau melayani, satu lagi kata namanya, kalau engkau melayanilah sebagai seorang hamba, bukan sebagai raja. Beliau juga yang ngomong. Protes, banyak yang protes. Sampai saya bilang sama istri saya, wah ini bahaya ini. Tapi saya masih melihat Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa melihat ada orang yang bisa memberikan contoh di mana dia punya otoritas, dia menggunakan otoritas itu dengan benar. Terlepas apapun dia punya pandangan. Tarik semuanya. Gak mau pakai mewah-mewahan. Padahal itu fasilitas. Gak salah dia pakai. Gak salah dia gunakan. Tapi dia punya otoritas untuk menolaknya. Karena dia punya pandangan tadi itu. Bagi dia Yesus gak seperti itu. Bagi teman-teman yang jadi seorang pengusaha, oke, itu berusaha memang berkat itu memang buatmu, berhasil karyamu betul. Tapi tanpa berkat Tuhan tidak akan mungkin masuk ke kantong riba. Ada firman katakan, mau saya mengatakan, berkat sudah datang ke depan pintu jadi dekat. Kaget nih ya. Dia hembuskan. Wah, apa kita? Tiba-tiba dia terbang layang-layang. Ada berkat di depan mata, terbang. Jadi kita baru tahu bahwa Tuhan yang membuat kita tuh bisa seperti saat ini. Tapi seperti itu belum terjadi. Karena kita semua punya tanggung jawab untuk mengikis rasa itu dalam diri kita. Termasuk saya, termasuk Eng, termasuk kalian semua. Belajar. Supaya kita bisa layak. Kita layak memuji nama Tuhan. Supaya kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Karena setiap kita di sini ada rencana Tuhan. Boleh kita masih normal, masih sehat. Tapi kalau kita punya sesuatu, ada rencana Tuhan. Jangan hanya diri sendiri yang tadi itu selfish, memikirkan diri sendiri, mengkali sombong, berdusta, iri hati. Gak main lah dalam kerajaan Tuhan. Ayat 16,
Sebagaimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jelas kacau, jelas perbuatan jahat karena ada setan-setan di dalamnya. Ingat, satu pribadi namanya Lucifer, dia bisa mengurangi sepertiga malaikat Tuhan untuk memberontak. Iri hati pasti akan menyebabkan pemberontakan, pasti akan menimbulkan kekacauan. Karena saya berpikir, bagaimana mungkin bisa seperti dia dipengaruhi ya? Tapi itulah mengerikannya. Kalau hati kita itu tidak ada ucapan syukur. Lawannya itu ucapan syukur. Tiba-tiba teman maju, udahlah, kita ucap terima kasih lah. Ya, puji Tuhan kita masih bisa menikmati berkat Tuhan seperti ini. Ya, biarlah rezeki orang ada masing-masing. Yang penting saya mengerti dengan rezeki Tuhan berikan kepada saya, apa yang harus saya lakukan. Berapa banyak perusahaan-perusahaan pecah? Berapa banyak gereja-gereja pecah? Berapa banyak persekutuan-persekutuan pecah? Berapa banyak kantong-kantong Kristen, kantong-kantong di mana Tuhan menginvestasikan dirinya di situ pecah? Hanya gara-gara namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Nama kita itu lebih penting daripada nama Yesus. Saya pernah diminta tolong sama orang waktu itu mau rencana dan mau buka ref. Saya bilang, saya akan bantu dan saya mau pakai nama perumahan Mbak Yesus. Enggak. Jadi jangan khawatir. Saya nolong, saya membantu profesional. Saya nggak membawa. Bagi saya cukuplah penuh Yesus cuma di Lembang atau paling ada di Bandung dengan alasan kedekatan wilayah doang. Tapi kalau memang ada tempat-tempat yang butuh, lebih saya bantu aja. Ya udah, gimana caranya mau bikin rehab, gimana caranya supaya bisa berdiri suatu pelayanan seperti itu. Untuk apa? Oh, tujuan kita jiwa kan? Betul nggak? Bukan itu tujuan kita jiwa. Semua yang kita miliki saat ini, semua tujuannya itu jiwa, teman-teman. Baik yang sekuler, baik yang pelayanan, semua tujuannya itu jiwa. Jangan terkecoh. Yang pengusaha jangan terkecoh, jiwa loh. Padahal hari ini saya memperingatkan teman-teman di sini, kalau ada yang berusaha tetap jiwa, mulai meluangkan, luaskan mata, melihat ke kanan dan ke kiri, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong jiwa-jiwa, apapun itu bentuknya, terserah. Bukan nggak melulu harus korban, nggak melulu uang, tenaga, waktu, telinga. Hati-hati. Jangan sampai suatu saat nanti kita selesai waktunya, kita ditanya apa yang sudah melakukan, nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan lebih parahnya lagi saat kita jadi pengusaha, mungkin pegawai kita tindas gitu. Hak dia kita ambil. Waduh, hati. Ya. Pasti akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, teman-teman. Ada 17-nya. Ya. Tetapi hikmahnya dari atas adalah pertama-tama murni, oke. Selanjutnya berdamai, penurut, ya, betul ya. Penuh belas kasihan, tidak memihak, tidak munafik, murni. Kita selalu dibilangkan kita itu seperti emas yang dibakar. Saat saya dulu bertobat, ingat ada dulu kita lagi punya masalah itu lagi dibakar, saudara-saudara, supaya semua kotoran-kotoran masuk keluar, semua sehingga kita benar-benar murni sekali. Oke, fine lah. Cuma kadang saya kecewa banyak yang ngajarin saya seperti itu, tapi mereka sendiri tidak menunjukkan suatu kemurnian itu di hadapan Tuhan. Untung aja saya nggak kewajiban, untung aja teman-teman saya nggak kewajiban. Saya selalu berkata di mana-mana, saya bersyukur punya komunitas pada keluarga Yesus, di mana saya tahu saya punya teman-teman di mana yang akan selalu menguatkan saya bahwa akan saya tetap berjalan di jalan untuk kabar Injil, untuk mewartakan apa yang benar, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Mau itu susah. Lebih gampang ya susu murni kali bambu daripada emas murni, daripada harta yang murni. Bisa saya langsung tawa. Pelajaran ya. Iya kan? Berdamai. Siapa di antara kita di sana ada orang yang bermasalah pada tetangga kita, kita berani berkata, kamu salah, dia juga salah. Di situ dia benar, kamu salah di sini. Ayo. Kita damaikan. Atau
Tapi kita pakai mempelai. Ya. Penundukan diri, waduh ini juga. Nggak menundukkan diri sama Tuhan, nggak menundukkan diri sama pimpinan, nggak menundukkan diri sama aturan-aturan yang berlaku. Ya. Penuh belas kasihan dengan buah-buah yang baik. Sekarang lagi ada buah, Bapak Ibu. Ada buah yang Tuhan minta. Ya. Jangan terkecoh. Saya detik ini juga masih terus berusaha memotivasi diri saya, memboosting diri saya untuk saya selalu tetap berpikiran positif dan melakukan kebaikan-kebaikan buah-buah itu buat orang lain. Harus dipaksa diri kita. Kalau nggak dipaksa kita pasti akan malas. Ya, nggak bisa. Harus. Tidak memihak, tidak memihak, tidak munafik. Ya. Tidak munafik. Itu saya dikatakan. Karena baru ngobrol dari seorang teman beda kota ya. Dia bilang, wah, itu yang sekarang lagi pelayanan itu. Saya ngomong sama siapa? Di hari lain mereka ngomongnya di tempat lain tuh. Tempat itu maksudnya tuh sesuatu yang tidak rohani. Saya nggak kaget. Kenapa saya nggak kaget? Karena pada dasarnya kita nggak disampaikan untuk menjalani hidup yang benar gitu. Kita hidup dalam Tuhan itu hanya ingin mendapatkan sesuatu gitu. Sebenarnya kita dapatkan sesuatu harusnya firman. Yang sudah bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat harusnya firman. Kalau firman bertumbuh dalam kehidupan kita, makanya ada yang katakan carilah dulu kerajaan Allah secara kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kalau firman itu bertumbuh dalam kehidupan kita, di saat berkat Tuhan itu datang, kita tidak akan mengalami celaka. Kita tidak akan mengalami maut. Kita tidak akan mengalami kematian. Tetapi kalau yang kita utamakan adalah berkat, belum tentu kita bisa mengikuti jalan kebenaran Tuhan. Ya. Itu waktu kita buat ngecek sama diri kita, teman-teman. Ingat selalu dari awal waktu sebagai mati, saya selalu katakan tugas saya selalu memberitahu teman-teman di mana posisimu saat ini berada. Paling tidak saat kamu nanti pulang ke rumah, kamu tahu di mana posisimu saat ini berada. Ya, saya nggak mau tiba-tiba nanti rapture. Tiba-tiba Kevin rapture, saya nggak heran. Saya nggak akan jadi orang, kok bisa dia sih? Kenapa? Saya nggak akan heran. Saya langsung tahu ya, gue yang bener-bener sih. Gue bener-bener gue tahu. Ya, terlambat, ya udah. Oke, sekarang saya fight jalan. Tapi kenapa banyak orang heran? Kok dia bisa? Kok dia bisa? Kok dia bisa? Kok aku nggak? Kamu tertipu. Kamu tertipu. Ya, kamu pikir selama ini hidup udah benar. Ya, selama ini kamu pikir caramu udah benar dalam beribadah kepada Tuhan. Yang kau kejar itu salah. Yang kau kejar itu bukan Yesus. Yang kau kejar itu bukan apa yang Yesus korbankan buat kita gitu. Yang kita kejar itu adalah apa yang Yesus berikan kepada kita yang sebenarnya itu hanya untuk mendukung kita untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ayat 18-nya. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan hikmahnya. Kalau orang yang menerima hikmah, tadi kan jadi sebentar saya balikan lagi. Tadi kan ada hikmah dari dunia, ya dari atas, dari hikmah dari surga, dari atas, hikmah dari dunia. Dan ini buahnya buat orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan hikmah dari dunia. Buah dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Apa itu damai? Damai sejahtera, Bapak Ibu. Ada nggak yang bisa menjalankan kehidupannya tanpa damai sejahtera? Enak nggak? Duit banyak, tapi berantem terus. Enak nggak? Kayak ada duri dalam dagingnya. Apa-apa tuh nggak enak gitu. Kayak ada yang nganjel gitu. Tapi kalau kita ada damai, mungkin dalam situasi orang bilang kita kekurangan, kita tetap bisa menikmati hidup. Betul nggak? Bisa menikmati hidup. Saya pikir adalah orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang memiliki damai dalam hatinya. Ya.
punya materi yang banyak dan hidupnya juga damai karena takut akan Tuhan. Itu perfect banget ya. Tapi jarang ya. Karena punya anak muda itu aja yang gagal ya. Anak muda yang kaya itu. Tapi teman-teman, Amsal 9 ayat 10 ini tolong bagi ya. Tolong bukakan. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Masih ingat ayat ini? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus itu adalah pengertian. Berarti apa yang tadi saya sampaikan? Kenapa sih bisa dalam ibadah nggak sungguh-sungguh? Kenapa sih dalam suatu organisasi iri hati, kerohanian lagi? Kenapa sih di dalam suatu kehidupan bisa kita sudah lahir baru, sudah dibaptis, bahkan mungkin sudah ada baptisan Roh Kudus, bahasa roh dan semua segala macam, sudah ikut semua kegiatan rohani, tetapi kita tuh masih ada rasa-rasa yang kayak tadi gitu, yang egois, mementingkan diri sendiri dan yang lainnya. Satu, di dalam dirimu tidak ada takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kau nggak kenal Tuhan siapa. Kalau tidak, malam hari ini saya mau kasih tahu teman-teman, di mana posisimu saat ini berada. Ya, kalau memang kamu udah tahu, berarti aku jauh dari Tuhan. Ini bertobat aja, nggak susah. Coba bukakan ya Yohanes pasal yang kelima 39. Saya nggak akan ngomongnya. Saya sekarang lagi berlatih untuk menyampaikan khotbah dengan singkat Bapak Ibu Saudara. Kok nggak ada yang lega mukanya? Iya, kemarin ada yang ngomong sama saya gitu. Saya nembak aja, iya Bu, saya tahu Ibu kan bilang sama Yudi gitu, bahwa itu korbannya lama banget gitu ya. Dia malu. Iya Om itu semua saya ngantuk gitu kan. Ya nggak apa-apa. Cuma paham nggak Bu, saya bilang. Banyak sekali yang ada di sini saya. Banyak sekali yang harus saya sampaikan kepada umat Tuhan gitu. Untuk cepat-cepat menyadarkan tempat itu. Bangun. Saya berbicara dengan waktu. Tapi saya bilang saya butuh banyak itu karena saya akan bikin dengan video-video supaya banyak yang saya sampaikan itu bisa saya sebarkan keluar gitu. Karena banyak sekali anak Tuhan yang sudah tidak ingat akan hal ini. Banyak gembala-gembala tuh makanya dibaca itu tentang gembala-gembala Tuhan yang diangkat sama Tuhan. Itu adalah permulaan daripada PIH itu, usul iman hatiku. Banyak gembala-gembala pimpinan-pimpinan rohani kita tidak lagi mengajarkan kepada kita esensi daripada ibadah kita bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya membuat kita jadi tersesat. Makanya waktu Tuhan memberikan pesan kepada saya dari teman-teman, ayo kita ingatkan kembali umat Tuhan. Ya, ingatkan lagi bahwa kita belum aman kok. Ya. Tetap harus dijaga. Dan itu pasal 39 ini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Itu kemudian juga buat orang yang suka baca-baca kitab suci dengan begitu luar biasa tafsirannya, Ibrani lah, Yunani, Arami, atau versi King James, atau versi Cungungnya. Guru saya dulu jago banget baca kitab Cunggung. Tapi dia juga mengingatkan kepada saya, jangan tiru saya. Kalau kamu mau pelayanan dengan sungguh-sungguh, jangan tiru saya. Karena saya sombong, itu guru Alkitab saya dulu. Karena baca seperti itu, dia jauh banget di Alkitab madarinya. Kamu meneliti kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh kamu punya hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Alkitab kita itu pasti akan memberikan kesaksian tentang Yesus selanjutnya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Siapa yang suka meneliti firman Tuhan? Sampai ngotot. Dan Alkitab ini menyaksikan tentang Yesus, menjelaskan tentang Yesus. Tetapi kita tidak mau datang kepada Yesus itu. Kok bisa? Karena hikmat dunia itu sudah masuk ke diri kita.
menipu diri sendiri. Teman-teman, saya nggak tahu ya teman-teman habis dari sini akan ada kegiatan ibadah di mana teman-teman berada. Coba kita ubah, kita bertobat. Nanti satu sama anak-anaknya, cobalah perbaikilah hubungannya. Suami istri, suami-suami kalau selama ini belum memuliakan istrinya, belum memandang istrinya, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Sama istri-istri juga sama tidak menghargai suaminya, tidak menghormati suaminya, bertobatlah. Ingat ya, dalam keluarga ada Yesus yang mempersatukan. Artinya di saat mau melihat suami, mau melihat Yesus, saat mau melihat istri, mau melihat Yesus. Saat mau melihat anak, mau melihat Yesus. Dan kalau kita melihat Yesus, kita pasti nggak akan pernah bermain-main, kita pasti akan memberikan yang terbaik. Jangan tertipu dengan ajaran-ajaran dunia sekarang yang benar-benar membuat pemisahan ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa nanti kita akan semakin tua, kita akan seperti seorang sahabat antara suami dan istri. Saya bilang tidak ada itu. Mau sampai tua sekalipun, mau sampai keriput-keriput menguasai tubuh dan wajah kita, harusnya kita tetap melihat bahwa itu adalah pasangan saya, bahwa itu adalah orang yang saya cintai, bahwa itu adalah orang yang saya muliakan, bahwa itu adalah orang yang saya banggakan, bahwa dia itu adalah orang yang membuat saya hidup saat ini, membuat saya semangat menjalani kehidupan ini. Harusnya seperti itu, karena ada Yesus di dalamnya. Karena kalau tidak, kita ajarkan anak kita sekolah minggu dengan kedinginan seperti itu. Sama seperti dulu istri saya ngomong, saya tuh kasih terus itu, dinginnya luar biasa. Bisa mau berubah? Saya mau berubah. Bisa mau berubah. Bisa kita melihat kembali ke pasangan kita melihat kembali ke janji suci dari altar. Saat kita kembali melihat bagaimana Yesus adalah kehidupan rumah tangga kita bisa berubah. Jadi nggak ada lagi itu orang-orang yang tidak menganggap pasangannya, beristrinya mau sedikit disuruh diam, ya. Atau ada mungkin istrinya tidak hormat sama suaminya, baru suaminya ngomong dikit langsung ditendang kakinya mungkin. Ya, nggak ada itu. Rumah tangga kita harus rumah tangga yang harmonis. Karena tadi dikatakan hanya orang-orang yang datang kepada Tuhan pasti akan berubah. Bahkan saya mengatakan, andai pun ada satu orang di sini yang tidak paham isinya Alkitab, tapi dia mau datang kepada Yesus, apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia mau berubah, dia jelas memiliki kehidupan itu. Dibandingkan orang-orang yang ahli tentang Alkitab, ahli tentang firman Tuhan, tapi dia tidak pernah datang kepada Tuhan. Dia ada yang di rumah tangganya, dia ada kehidupannya bersama anak, bersama pegawai, bersama siapa. Itu akan jelas terlihat. Ya. Tapi kalau kita di sini, jadikan itu sebagai sesuatu pelajaran bagi kita. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Tidak bisa tidak kita harus datang kepada Yesus kalau kita ingin memperoleh hidup itu. Tanpa itu tidak akan bisa. Ya. Kalau bahasa kasar saya, daripada kamu setengah-setengah, ya. Ini mohon disclaimer dikit ya, jangan salah artikan. Tapi bahasa saya, kalau kamu setengah-setengah ikut Tuhan, mendingan dunia lagi aja. Ya. Karena sama, upahnya sama. Ya. Makanya saya bilang tadi ya, saya bilang ya, bukan saya ngajarin seperti itu ya, tapi posisimu masih lebih baik di sana. Ya. Tapi kalau kita buat yang benar, tahu kebenaran, jangan tanggung-tanggung lah. Ya, jangan tanggung-tanggung. Kita meriahkan dunia ini dengan kasih Tuhan dalam diri kita. Banyak yang kita bisa lakukan, banyak sekali. Ya, teman-teman, saya undang buat para pemain musik, saya undang para singer, boleh maju ke depan. Gimana caranya mengenal dia? Matius 11:28, tolong ya. Marilah kepadamu semua yang tidak sudah berbuat berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus pikulah kuk yang kupasang. Ini juga syarat mutlak. Orang kalau mengikut jalan Yesus, jalan kebenaran, harus memikul kuk. Tidak bisa tidak. Dan belajarlah padaku. Artinya belajar kepadaku, Yesus menjadi teladan.
Kalau Yesus nggak sombong, kita jangan sombong. Kalau Yesus mau berkorban, kita pun berkorban. Kalau Yesus tidak memegahkan kita, tapi dia memegahkan Bapaknya, kita tidak memegahkan diri kita, kita memegahkan Bapa kita. Ya. Kalau Yesus banyak melakukan hal-hal yang benar-benar menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan yang penuh kasih, kita pun seperti itu. Yesus tidak gila hormat, kita juga tidak gila hormat. Yesus tidak menjilat, kita juga tidak menjilat. Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, karena aku lemah lembut, berarti kalau kita belajar sama Yesus, wah ini harus lemah lembut nih. Mudah lemah lembut payung. Lemah lembut mudah nggak? Jadi orang yang lemah lembut nggak mudah. Apalagi kalau kita bisa bela diri payungnya, wah lu ini belum tahu saya gitu ya. Ya, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kita siapkan hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan pada malam ini, kita ingatkan Dia. Sekali lagi. Berterima kasih itu yang paling utama, esensinya adalah berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan semua kebaikan-kebaikan yang kita alami hingga saat ini. Dan kita yang terbaik kepada Dia. Ku bawa hidup kami di bawah Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku berlimpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Kita masih diingatkan malam ini, Dia baik. Sebab Tuhan baik. Jadi kita sekali lagi katakan kepadanya, saat masuk, kami datang dengan cara yang benar Tuhan. Ampuni kami dosa kami, kami datang kepada-Mu dengan cara yang salah. Kami bawa api-api asing yang tidak Engkau sukai ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi, satu masuk Tuhan. Satu masuk, ku tersungkur dan ku bawa yang terbaik, yang terbaik korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku
kita masih ada, saudara. Karena kita masih ada. Anggap ini adalah waktu terakhir kita. Berikan yang terbaik kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Koreksi hati kita ya. Koreksi hati kita. Selagi waktu kita masih ada. Buat kita semua termasuk saya juga. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita, kita bereskan. Kita bereskan. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia. Itu yang paling Tuhan sukai. Saat kita datang kepada Tuhan, bukan membawa masalah kita, bukan membawa pergumulan-pergumulan kita, tapi kita datang kepada Dia karena kita mau dekat Dia. Kita mau mengenal Dia. Sama seperti Yohanes, murid Tuhan Yesus. Dia sangat suka duduk di dekat Tuhan. Dia senang mendengarkan Tuhan berbicara. Dia senang melihat Tuhan mengajar. Dia senang melihat Tuhan mendoakan orang sakit. Dia senang melihat Tuhan itu menegur, berkhotbah, dan yang lain. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Dia mempunyai tanggung jawab untuk menjadi satu-satunya rasul yang bisa melihat Tuhan yang kedua kali di saat Tuhan sendiri belum datang ke dunia ini, lewat penglihatannya di Pulau Patmos. Mendekat kepada Dia. Orang yang ada punya masalah dengan suami istri, bereskan. Izinkan Tuhan untuk benar-benar berkarya, untuk memulihkan. Kalau punya masalah dengan anakmu, bereskan. Tuhan baik. Dia sanggup memulihkan keluarga-keluarga. Tuhan sanggup memulihkan hubungan antara anak dan bapak dan anak. Tuhan tahu rasanya hidup di dunia ini. Libatkan Dia, jangan dusta, jangan dustai kebenaran itu. Jangan pura-pura seakan-akan keadaan baik-baik saja, padahal kita tahu keadaan kita baik-baik saja. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita punya masalah. Jangan pura-pura tidak tahu bahwa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi mau berdusta mau untuk kebenaran. Hallelujah.
tadi sih bersama orang tua yang boleh Bapak gandeng anak-anaknya. Teman-teman yang lain, Bapak dulu orang tua muda dari sini. Bawa orang tua muda depan Tuhan yuk. Bawa orang tua muda depan Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tangan, jangan lepaskan, jangan lepaskan Tuhan. Dalam hidupku, kami bawa anak kami, kami bawa kami, kami bawa juga orang tua kami dalam doa kami malam hari ini. Mereka yang sama dengan mereka kami bawa, kami sebutkan nama mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau. Kami pegang Engkau Tuhan, kami pegang Engkau. Tidak bisa lagi iblis memporak-porandakan kami. Tidak bisa iblis lagi menyerang keluarga kami. Tidak bisa Tuhan. Kami tahu ada Tuhan sekarang. Tuhan, setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini, Engkau lanjutkan Roh Kudus. Engkau lanjutkan. Masuk ke dalam hati kami paling dalam. Masuk sampai ke dalam jiwa kami Tuhan. Lanjutkan Tuhan. Pada kami tahu firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Bapa kami. Tahu firman Tuhan berbicara untuk pemulihan keluarga, pemulihan diri kami. Maka firman Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Di saat kami benar-benar membebaskan firman itu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapa pada waktu yang spesial ini dari. Terima kasih buat waktu-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat semua yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Tuhan, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sedikit pengumuman, persekutuan iman hatiku akan kembali diadakan 3 minggu yang akan datang. Kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan lebih lagi kepada ini. Dan